perkalian atau tambah-tambah? Iya, saya sebenarnya mau belajar tentang Bible. Ini dulu Pak, Eh, Bapak Pak Kutub ini Islam atau Kristen Pak? Muslim Muslim. Kenapa ketawa? Kenapa ketawa? Wah, astaga Pak. Kenapa Mampir ketawa, katanya Pak? ketawa Saya mau tuh. belajar, Pak. Setua ini Pak masih Islam Pak. Iya, mau belajar gitu loh, Pak. Tidak Pak, soalnya begini Pak, setahu saya syarat untuk jadi Islam itu kan mesti botol Pak. Itu setahu saya Pak ya. Jangan marah Pak ya, jangan marah Pak ya. Bapakmu lah botol enak kali kau. Gini, Pak. Kalau dalam agama Islam itu, Loh, ada dalilnya Pak, ada dalilnya Pak. Ada dalilnya Pak. Coba bukakan yuk. Bukakan yuk. Apa ya, 2111 ya? saya mau belajar Syarat betul, jadi betul, oten betul. harus Dulu, jadi Kenapa penduduk. ketawa, supaya begini Bapak berdua ya, supaya tidak ada fitnah di antara kita. Mending kita buka dulu hadisnya bahwa memang orang Islam itu mesti botol. Nah, saya 21 sorry ini 2112 ya, sorry geser dulu. Ya, 2221. Nah, Boleh, Pak. Saya belajar, Pak. Iya itu Pak lagi diajar Pak, lagi diajar. Nabi Muhammad bersabda, sesungguhnya Islam atau kita adalah umat yang umi, buta huruf. Kita tidak bisa menulis dan tidak bisa menghitung satu bulan ini begini kali hingga menyebutkan 29 hari gitu Pak. Itu Pak ya, sudah Pak ya, itu dalilnya Pak. Jadi syarat untuk jadi Islam itu mesti botol Pak ya. Ini Kita tahu hitung, kita tahu baca. Bapak ini mau belajar baca atau mau belajar hitung Pak? Pak Kutub, tadi katanya mau belajar Semuanya. semuanya. Oke, kita mulai dari apa? Tambah-tambah dulu. Mau? Enggak. Ini gini, Pak. Selama ini jujur saya tentang Yesus itu masih belum menemukan data yang tidak ambigu bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Karena nubuatan di kitab Taurat ataupun di Yesaya itu mengatakan bahwa Yesus itu nabi. Jadi coba saya minta penjelasan dari teman-teman Yesaya ulangan 18 itu, Pak. Itu bagaimana secara pemahaman teman-teman Kristen seperti itu gitu loh. Ulangan 18. Ya, Ulangan coba. 18. Oh, ini. Tafadol Bang Adesing. Oke, tunggu saya buka dulu ya. Ulangan 18. 18 ayat berapa Pak? 18 juga ya? Iya. Ayat 18 saya buka Pak ya. Mm-mm. Ini Pak ya. Oke, saya buka. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari Bukan itu, Pak. antara Itu yang sebab seorang anak telah lahir itu, Pak. Itu ya saya 9 kali itu, Pak. Oh Yesaya lagi bukan ulangan. Iya, coba. Yesaya 9. Ini ayatnya Pak. Sebab seorang anak, seperti itu, Pak. Itu masih belum bisa saya pahami, Pak. Kita selamanya bangsa yang berjalan sebab mana ya? Saya cari dulu Pak ya. Sebab sembilan. Ayat berapa? Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seperti itu.
lambang pemerintahan di atas itu ya. Mana ya? Saya ingat itu ayat, cuma kita lebih bagus kalau kita baca. Yesaya 9 itu. Iya. 9 para dosen. Yesaya 9. Ayat 5. Iya ayat 5 itu. Sampai ini. Bukan. Ini. Yesaya 9 ayat 6. Ini ya. Baca dari ayat satunya aja. Oke, kita baca. Nah, itu. Oke, ya. Kelahiran Raja Damai. Saya baca dari ayat 1 Pak ya, supaya Bapak juga tahu juga isi Alkitab Pak ya. Silakan. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negara yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebulon dan tanah Naftali, mereka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya seperti tongkat si penindas telah kupatahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Oh Allah. Jadi yang Iya, itu lahir seperti itu apa? adalah Allah. Jadi mana nabinya Allah toh? Iya. Seperti apa? Katanya tadi, secara pemahaman katanya teman-teman tadi Kristen? ambigu Allah jadi manusia. Tapi ternyata yang Bapak tunjukkan malah mendukung dia Iya, Allah. ini yang pertama aja. Ini yang pertama aja. Yang kedua itu nanti kita baca nubuatan bahwa Yesus itu sendiri. Nabi Musa berkata bahwa dia adalah seorang nabi sama seperti saya. Seperti itu kira-kira bahasanya. Itu tentang nubuatan kepada Yesus itu sendiri. Iya. Tapi ini udah paham ya yang saya kau minta Pak. Sekarang Ternyata ayat anak ini yang lahir bagaimana itu itu? adalah, sabar dulu, ternyata anak yang lahir itu ternyata Allah, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Raja Damai. Oh. Siap Pak, siap. Gimana yang Iya. mana lagi Pak? Iya itu. Sebab seorang Iya. anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Wis. Dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa Iya. Raja Damai. Jadi seperti apa pemahamannya? Tolong teman-teman. Makasih ya Pak ya, udah ngasih tahu kita ternyata Iya. Yesus Allah ya di perjanjian lama. Iya, Hmm, silakan ada lagi, pemahamannya Bu. seperti apa teman-teman? Ya itu, yang lahir itu adalah Allah, Yesus itu Allah. Iya. Oh, Ini yang begitu. lahir kan? Seorang anak yang lahir tuh. Yang lahir berarti disebut apa? Allah yang perkasa, Raja Untuk Damai. tidak. Untuk hotel apa Itu kan cuman? banyak gelar itu host. Itu disebut penasehat, lalu kemudian penasehat ajaib, lalu kemudian disebut perkasa, lalu kemudian disebut Allah. Di situ siapa yang ngasih gelar itu host? Itu kan banyak gelar memang itu Yesus. Udah jelas sekali tuh Pak, yang lahir itu adalah Allah yang perkasa. Terus mau apa? Iya, itu gelar itu siapa yang ngasih? Itu pertanyaan saya host. Bapak. Bukan saya Pak yang kasih Pak ya, bukan. Iya, Ya, itu kan siapa? udah jelas itu namanya disebut Allah yang perkasa. Jadi dia itu disebut orang Allah perkasa itu, Yesus itu.
Oh, berarti orang yang menyebut penasehat ajaib seperti itu ya. Ini Tadi Bapak bilang ini nubuat. Masih Nubuat. tutup ini. Tadi dia bilang tadi ini nubuatan. Aduh. Bukan, Pak bukan, Kuku. bukan. Itu bukan nubuatan. Nanti bukan. kita bahas nubuatan. Loh, tadi kamu bilang ini nubuatan. Gimana sih? Gimana Bukan, sih? saya sudah bilang kalau nubuatan itu ditorot. Itu mengatakan bahwa dia adalah seorang. Di sini 1.300 orang, Pak. Nggak goblok, Pak. Kau bilang tadi ada nubuatan Yesus Nabi, yang kau tunjukkan malah nubuatan dia Allah. Oke. Kau sendiri yang bunuh diri. Ditunjukkan malah kau Jadi- takja. Ayat ini saya minta secara pemahaman teman-teman Kristen seperti Iya, Yesus itu Allah. jangan dimiut-miut. Iya, kan katanya mau belajar. baik-baik. Anak-anak kalau mau belajar diam. Udah dijawab itu. Ada lagi buatan yang lain, Pak. Yang mau saya tanyakan pemahaman tentang ayat ini. Iya, yang lain adalah Allah ini jelas sekali. Yang memberi gelar itu siapa? Itu pertanyaan saya. Itu kan gelar. Astaga, udah dibilang. Dia sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Berarti siapa kita itu? Manusia. Kau kan Manusia. maunya nyembahnya iblis. Ya gimana dong? Tadi Itu kan katanya yang mau disebut. belajar. Oh, ada mau belajar ngeyel. Iya, kita tunjukin hadis nih ya. Kita tunjukin hadis mau. Nah, Faslab, bukakan dulu Faslab. Apa itu? Kami kalau dimiut mengutus terus. para rasul atas izin Allah. Nah ini minta izin sama yang mana lagi nih? Oh, Al-Quran. Ya, Anissa nampak kalau desing. Anissa nampak. Hmm. Oh kan mau belajar tuh ajarin kalau caranya. Anak-anak kalau mau belajar dia. Ini dimiut. Ya, sudah diajar Pak ya. Sekarang tadi Bapak minta ajar. Sekarang saya ajar Pak. Jadi tadi nubuatan untuk Yesus bahwa Allah yang perkasa itu akan lahir ya. Gitu Pak ya. Ya itu Pak. Bapak kan mau belajar. Jadi saya ajar. Nah, Ya, masih belum dijelaskan kok tentang ayat iya, itu. saya sudah jelaskan. Ini sudah jelas sekali Pak. Rasanya gitu loh. Ya. Nah, Dan kami tidak, kami ini siapa Pak? Kami Pak. Kalau nubuatan kita buka lagi. Jawab Kan dong. seperti Tanya, itu. tanya dulu ini yang minta izin siapa ini yang minta izin nih? Ya, ini ya. Dan kami umat Islam bilang kami adalah Allah, oke. Dan kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. nah, yang mengutus Rasul itu siapa Pak? Allah Oh, berarti kami ini Allah. yang mengutus Rasul. Allah. Allah, berarti kami ini Allah. Kami itu adalah domir. Domir tahu Domir nggak all- Pak arti domir? Yang digocok-gocok kan, yang terus dibagi, terus kalau yang kalah berdiri Bapak gitu. sendiri domino. paham tentang domir. Saya jelaskan ya Pak ya. Kalau memang Ya, Bapak jelas. paham, saya jelaskan oke. Tolong Ah. jangan dimiut. Pertama, di dalam bahasa Arab itu bukan hanya kita bisa membaca, bukan hanya ya bisa membaca, tetapi harus belajar tentang masalah domir itu arahnya kemana. Domir itu Oh, artinya- cara takiyahnya Pak ya. Jadi domir itu cara takiyahnya Pak ya. Ya, saya jelaskan dulu Pak biar paham Pak. Domir itu kata ganti. Maka dalam bahasa Arabnya begini Pak. Kalau di dalam kitab nahunya atau Oke, sorofnya. saya mengerti Pak. Kami ini kata ganti untuk siapa ini Pak? Sebentar Pak. Allah. Kullu dhamairil jam'il mansubah ilallah azza wa jalla. Al-muradu bihat ta'zim. Nah, berarti domir Allah kan Pak kata-kata ya? kami di dalam Al-Quran itu merujuk kepada keagungan Allah itu sendiri. Itu yang Oh ya, kagungan Allah atau Kedua, tidak? Allah itu ketika menginformasikan tentang Ya sesuatu yang berkaitan Allah. dengan manusia, Sudah paham Pak. Domir itu kata ganti. Jadi ini kata ganti untuk siapa ini si kami ini?
Allah. Kepada Allah itu sendiri, Pak. Ya sudah. Allah minta izin. Ketika Allah sama memberikan informasi Allah. berkaitan dengan manusia, itu selalu Allah menyebut kami. Oke? Ya, Allah jadi si selalu kami menyebut ini Sebentar, si Pak. kami ini tidak akan mengutus seorang rasul, melainkan untuk ditaati dengan cara apa? Harus ada izinnya Allah. Jadi kami Ya, ini minta Al-Quran izin. itu kan sudah ada izin, Pak. Ya, si kami ini minta izin ke Allah yang mana lagi nih, Pak? Allahnya ada berapa itu? Kami itu pahami dulu, Pak. Ya. Ya, Kalau Allah ada kata kami di situ adalah merujuk izin kepada Allah. keagungan Allah itu sendiri. Jadi bukan ada dua, bukan ada tiga, bukan seperti itu, bukan Tritunggal. Allah kami itu Isa. Bentar. Iya, saya Jadi tahu. Saya, Keagungannya. Jadi yang mengutus keagungannya gitu. ya. Oke, Yang gini. ngizinin Allahnya. Saya Pak kasih paham dulu. Keagungan. Ya. Kami juga tahu Pak bahwa Allahnya Pak Kutub ini kan sebatang kara ya kan, satu biji sebatang kara kan, betul tidak Pak? Ya kan Pak? Aku ya. Sebentar, Ya, saya iya. jelaskan. Sebiji. Jadi tak perlu saling menghina atau Loh, mencaci. enggak ada yang Jadi, saya kasih menghina, pemahaman Pak. aja sesuai dengan data. Oke? Ya, kami. Itu di dalam bahasa Arab ketika berkaitan dengan Allah, domir jama itu ketika dinisbatkan kepada Allah, maka kata kami itu merujuk al-muradu bihat ta'zim, kembali kepada keagungan Allah itu sendiri. Dan kata kami itu rata-rata firman Allah di dalam Al-Quran apabila berkaitan dengan manusia. Tetapi Ya. ketika informasi Oke, yang ada di dalam Al-Quran itu merujuk kepada Allah itu sendiri, tentang kemahakuasaan Allah itu sendiri, maka Allah tidak menggunakan kata kami, tetapi langsung Allah mengatakan innani anallah. Oke. Seperti itu, Pak. Dan ketika kata kami ini ya, ini keagungan Allah ya kan? Betul tidak? Menunjuk ke Allah sendiri kan? Ya. Nah, si Allah ini tidak mengutus seorang rasul, melainkan untuk ditaati. Dengan izin Allah, ini berarti si Allah, si kami ini yang mengutus rasul ini, itu harus minta izin sama Allah. Allah yang mana lagi ini? Makanya Allah itu wajib ditaati hanya kepada Allah yang satu, hanya kepada Allah itu sendiri. Makanya Iya. Iya, oke lah, ini kami Yang kita ngutus. tidak permasalahkan jamaah atau tidaknya Yang Pak, ngutus tapi ini kan siapa? Yang ngutus siapa? Oke, sekarang Yang saya ngutus jelaskan di Allah. ayat Yang yang ngasih lain izin? bahwa Yang ngasih sebentar, Allah. sebentar, Dua ya, Bang Ladu ya? tenang. iya dua. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan nahnu narzukuk, rizki itu kami yang tanggung. Ya. Jadi ketika Allah memberikan informasi berkaitan dengan manusia itu sendiri, maka Allah selalu menggunakan kata kami. Nahnu. Ya. Sementara kalimat nahnu itu di dalam kitab tasrifnya itu mutakallim mal ghair. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berfirman itu melibatkan manusia, melibatkan orang lain juga. Oke? Oke. Itu sebagai bentuk. Mantap tausiahnya Pak. Ya. Mantap. Yang ketiga, kami biasa, sudah Bapak. memberikan pemahaman kepada teman-teman, maka kami pun juga tidak bisa digiring. Iya Bahwa betul Pak, betul Pak. pemahaman teman-teman harus sesuai dengan pemahaman kami, gitu loh. Ya, masya Allah. Ya Allah, kayak Baginda aja ya menggiring istri-istrinya satu malam ya. Ya. Jadi Pak kalau Kutub. boleh saya bertanya, baik kita gantian bertanya. Saya ingin bertanya tentang nubuatan. Kami ini tidak permasalahkan, kami tidak permasalahkan kata kami itu banyak atau tidak Pak. Kata kami itu tetap kami juga gunakan untuk menunjuk kepada Allah sesuai dengan domir yang Bapak maksud ya. Jadi dan si Allah tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Oke. Nah, Allah yang mana lagi yang di bawah ini?
Yang memberi izin ini Allah siapa? Dan ulama-ulama kami umat muslim sudah memberikan aturan bahwa ketika yang namanya domir jamak ketika dinisbatkan kepada sang pencipta, maka itu merujuk kepada keagungan sang pencipta itu sendiri. Al-muradu bihat ta'zim. Oleh karena itu, aturan itu sudah tidak bisa dirubah. Bahwa pemahaman Iya, kami Pak, harus iya, sesuai dengan pemahaman teman-teman. Masya Allah. Betul Pak. Sudah saya Kita kembali jelaskan. lagi Pak ya. Itu pun sesuai dengan Iya. data. Jadi kami ini yang tidak mengutus seorang rasul ini adalah Allah. Sudah tidak, saya Pak? jelaskan, kok Iya, masih domirnya ini kami ini menuju ke domirnya Allah, ya kan? Saya tidak memasalahkan ini kata jamak atau tidak, Pak. Ini tetap saya pakai kata Allah yang sebatang kara kan? Betul tidak, Pak ya? Sebiji. Tidak perlu diulang-ulang, Pak. Nah, oke, Allah ya. Allah tidak mengutus seorang rasul, ini menuju ke Allah ya. Terus dia tidak akan mengutus kalau dia tidak minta izin sama Allah. Allah yang mana lagi yang kedua ini, Pak? Sudah saya bilang. Sudah Pak bilang, jangan engkau Tidak, saya kasih yang penuh berduri. Oke. Iya, saya sudah paham. Bapak sudah terima kasih Pak Kutub. Jadi Bahwa jangan Pak Kutub ini paksa sudah memberikan. kami untuk mengatakan bahwa ada Tuhan lain selain Allah. Loh, Jadi begini, ya. Di dalam Al-Quran untuk menetapkan ketuhanan itu, ini keyakinan kami loh. ya, Di dalam siapa yang nentukan? Al-Quran untuk menetapkan ketuhanan itu yang pertama teologinya. Ya. Jelas. Itu jelas. Apa yang pertama? Pertama Allah itu sudah mengatakan bahwa Sebentar. Bapak mau bilang teologi. Loh, Allah sekarang dipanggil Theos, Pak. Kalian dulu bilang kami ya kan. Itu Allah Tuhanmu itu Theos, Tuhan Theos. Sekarang kok pakai Theos juga, teologi. Ini apa namanya Oke, Islam oke. berbau Kristen. Oke. Sekarang saya tanya sama Pak Kutub. Pemegang Taurat dan Injil itu Tuhannya Allah atau bukan, Pak? Bagus tidak? Pak Kutub. Maaf, Sesuai saya dengan mau domirnya. Kita kembali ke kitab domir. Taurat Oke. diturunkan kepada Nabi Isa, kitab Injil Oke. diturunkan kepada Nabi Musa, maka di situ ada nubuatan juga tentang Yesus bahwa Yesus itu adalah seorang nabi. Oke, Oke. apakah penjelasan kita di situ sepakat? Oke. Tidak. Tidak. Oke, Saya tanya, Pak. kita Saya lihat tanya, nubuatan saya tanya. Yesus Bentar di dulu, kitab bentar dulu. Taurat. Oke, Oke, bentar dulu Pak, saya tanya. Oke, berarti yang mendapatkan kitab Taurat dan Injil itu Tuhannya Allah, Pak ya, betul? gimana? Berarti orang yang diturunkan kitab Injil dan kitab Taurat dan sebelumnya itu Tuhannya adalah Allah, betul? Betul. Oke, besarkan saya Agatha. Ini. Tuhannya para nabi-nabi sebelum datangnya Islam itu sendiri sama mentauhidkan Allah. Mantap Pak. Mantap, Pak. Ya. Al-Baqarah 144 kita lihat ya, dia mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Oke. Kala Dusing siap membaca ya? Ya, Oke, sungguh kami melihat wajahmu Nabi Muhammad sering menghadap ke langit. Maka pasti akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau sukai. Lalu hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dimanapun kamu sekalian berada, bentar. Hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab ya, benar-benar mengetahui bahwa pemindahan kiblat ke Masjidil Haram itu adalah kebenaran dari siapa, Pak Ladusing? dari Tuhannya masing-masing. Mereka Ya, Tuhan masing-masing. Jadi bukan dari Allah. Beda Tuhannya, Pak. Beda. Jangan sama-samain loh.
Gim kok kan? Gim kok Iya. kan? Tadi dia ngomong teologi loh. Ini Islam sekarang udah pakai teos ya. Allah jadi pakai teos. Ya Pak Kutub, kembalikan itu kata Teos Pak Kutub dari mulut yang Bapak ucapkan tadi. Kembalikan Bapak Jolong ya. Saya sudah berbicara bahwa di dalam Islam untuk menetapkan ketuhanan itu jelas. Oke? Iya jelas, tapi Pak Kutub dan teman-teman Pak Kutub para ustadz ini yang mengaburkan. Mengaburkan bagaimana? Sudah jelas di sini dikatakan si kami ini kalau mau mengutus rasul itu harus minta izin sama Allah. Terus masalahnya apa? Atas izin Allah yang mana lagi yang memberikan izin? Atas izin Allah. Makanya Rasulullah kami Muhammad di dalam Al-Quran Astagfirullahaladzim ya Allah. yaitu isi-isi daripada Al-Quran itu sendiri. Iya Pak, paham. Tausiah Bapak sangat jelas ya. Ya apanya yang tidak jelas, Bang? Si kami ini, si Allah ini tidak akan mengutus rasul kalau dia tidak minta izin dari Sudah Allah saya nih. jelaskan, kami itu merujuk kepada keagungan Allah itu sendiri. Iya. Jadi bagaimana kami bisa mengatakan bahwa Allah lain selain Allah gabungan. Ada berapa Allah Pak digabung? Ada Tuhan Yahudi, Tuhan Islam, sama Tuhan Oh, Keagungan. digabung. Gabungan Allah. gabung. Gabungan. Itu dia Tuhan berarti. Dia bilang tadi keagungan. Berarti Allah yang ini Keagungan yang dia minta izin kepada Allah yang tidak agung. iya, Ya. keagungan Allah. yang Ya, keagungan jadi Allah yang agung ini tidak akan mengutus seorang rasul kalau tidak ada izin dari Allah yang tidak agung, gitu Pak ya. Betul. Oke, saya tanggapi Pak ya. Ganti ya. Santai Pak, santai. Gini Pak, kalau di dalam umat Muslim Nabi Muhammad itu adalah seorang utusan, oke? Itu pun Nabi Muhammad itu adalah pilihan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Muhammad itu tidak berkata menurut hawa nafsunya, akan tetapi Nabi Muhammad itu dipilih oleh wahyu. Dan sekaligus bukan hanya sekali dipilih, sudah ada izin, sudah dipilih oleh Allah, bukan berbicara tentang izin lagi, tetapi sudah dibimbing oleh wahyu. Oke? Dia nggak tahu. Iya, kayaknya Bapak ini bukan Islam ini. Dia tidak kenal nabinya. Nah, Bapak bilang katanya Nabi Muhammad ini tidak berdasarkan hawa nafsunya, tapi wahyu dari Allah. Nah, bohong. Nah. Bapak tidak kenal nabinya ini. Bapak ini tidak kenal nabinya ini. Bukhari 4721 Pak. Boleh saya sedikit bertanya? Sebentar. Untuk menyikapi nubuatan di kitab Taurat itu, bagaimana teman-teman Kristen tentang Yesus? Oke, saya baca ya. Aisyah pun berkata, tidakkah seorang wanita itu merasa malu saat menghibahkan dirinya kepada seorang laki-laki? Maka ketika turun ayat ini Al-Ahzab 51, aku berkata, wahai Rasulullah, tidaklah aku melihat rohmu kecuali dia mempercepat hasratmu atau nafsumu, Pak. Ini Iya. Aisyah nih, Pak. Ayo. Tadi mengatakan Baginda tidak mengikuti hawa nafsu. Ternyata Allah yang mengikuti nafsunya Baginda. Gimana ini? Tak balik-balik ini. Nih, Iya. Aisyah ngomong, Pak. Ayo. Pak Kutub mengatakan Baginda tidak berkata sesuai dengan hawa nafsunya. Tetapi kenyataannya si Allah yang menuruti nafsunya Baginda. Gimana ini? Betul. Itu di ayat yang mana? Itu hadis kah? Ini hadis menjelaskan di Al-Ahzab 51. Apa isinya Al-Ahzab 51? Nih, kalau nggak percaya. Boleh saya di Al-Azhar kah? Ayat di Al-Azhar kah? Betul. Al-Ahzab 51. Apa bacanya? Nih, Sebentar, kita baca, Pak. Nih, saya bacakan. biar Bapak itu aja yang baca. Bapak Oke, itu. oke. Al-Ahzab 51. Oke, saya baca. Oke.
engkau boleh menangguhkan menggauli siapa yang kau kehendaki di antara mereka, oke? Oke. Ya. Dan boleh pula menggauli siapa di antara mereka yang kau kehendaki dan siapa yang Pala bising ke bahasa Arabnya bentar boleh? Bahasa Arabnya pala bising. Boleh. Itu naikin dikit. Nah, paling atas. Oke, turjiman tasya'ullah, betul ya? Ya. coba baca. Sama nggak? Turji uman tasya'a min huma. Sama. Salah itu. Cara bacanya pun salah. Bagaimana Saya nggak bisa baca, Pak. kalau bacanya saja tidak benar? Sama kan? Saya baca. Bapak ini, iya, dia ini si Pasra tadi itu Pak, dia pakai kiraat yang ke-6 dia Pak. Itu cara baca dialek yang 6 itu. Kan harus 7 kan, dialek 7. Dia pakai yang ke-6. Ya. Tuh saya baca Pak, cara baca gini si Pasra juga salah cara bacanya. Gini ya, saya baca. Tapadol. Tap ya teman-teman yang bawah ya. Kalau saya suka baca yang Arab, saya malas saya baca yang ini. Ya dong. Oke, saya baca ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tudima. Aduh, akati dekat kita. Tudiman tasya'u wa tuwi ilaika man tasya'u wa maribakaita mimam azalaka zalika adna Seperti itu, Pak. Anak taktu. baru lahir tahu kalau baca Astaga Pak, tahu tidak Pak, di hadis Pak dikatakan ini. Saya pakai kiraat yang kelima Pak. saya Ini tidak banyak. bicara itu. Intinya Tidak Pak, Bapak tahu tidak bahwa Al-Quran itu di... kita tidak bisa membaca apalagi Loh Pak, jangan main fitnah Pak. Pak, ini Pak, baca ini ya. benar cara baca Al-Quran. Jangan seperti anak baru lahir, Pak. Itu yang namanya disebut boton. Pak, Bapak ini kayaknya harus saya berikan pemahaman ini. Jelas, Fa'lam annahu qaulu la ilaha illallah. Anda itu mesti punya dasar ilmu untuk menetapkan Pak. ketuhanan itu seperti apa. Pak, hadis Ahmad 22350 mengatakan apa ya? Lalu Rasulullah ini ya, nabinya orang Islam bersabda, "Hai Jibril, aku diutus untuk umat buta huruf, kaum wanita, anak dan orang tua renta dan tidak bisa baca tulisan sama sekali." Jibril berkata, Al-Quran diturunkan dalam 7 dialek Pak. Dan tadi saya baca Pak pakai dialek yang kelima Pak. Mama tadi baca pakai dialek yang ke-6. Jadi Bapak tidak bisa Bapak memprotes apa yang saya baca. Sudah benar. Nah, itu kan hadis yang dibaca. Sementara hadis itu Iya, menurut hadis itu Al-Quran diturunkan dalam 7 dialek Pak. ada yang sohe. Iya, makanya saya bilang tadi, ini hadis ini mengatakan bahwa Al-Quran diturunkan dalam 7 dialek. Saya tadi membaca Al-Quran itu pakai dialek yang kelima. Dialek yang kelima, Pak. Jadi Bapak tidak bisa salahkan. Mungkin selama ini Bapak dan teman-teman Islam yang ada di Indonesia mungkin menggunakan dialek yang ketiga. Jadi ketika saya membacakan Bapak kaget-kaget kan? Begitu indahnya saya baca Pak ya. Si seharusnya itu pakai data gitu loh, Pak. Wah ini datanya Pak. Jangan Bahwa masih Al-Quran macam mana Al-Quran diturunkan dengan 7 ini Pak. Ini nih, Bapak buka di situ Pak. Hadis 22350 Musnad Ahmad. terus Coba Pak, ini isnadnya ini Pak, derajatnya sohi Pak, sohe. Sohe. tidak Bahkan ada ke isnadnya Hasan. lalu kemudian harus menjadi patokan, harus diikuti karena ada musnad, ada matannya yang harus Iya, tapi kan sebelumnya Bapak tidak tahu ada hadis kayak begini. Makanya Bapak memprotes apa yang saya baca. tidak. Kalau hadis bukan rujukan yang paling pokok di situ karena memang Iya. banyak tentang hadis. Betul. Apalagi memahami. Ya, di sini dikatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan dalam 7 dialek, Pak. Makanya tadi saya baca dengan dialek yang kelima. Ya. Makanya saya ulang Pak ya, saya baca ulang Pak ya.
makanya dengar Pak kalau saya baca. Ini aduh sampai di mana tadi nih? Aku AFK bentar ya 10 menit ya kalau Rusi ngeliatnya. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tudi man tasya'u wa tuwi ilaika man tasya'u wa mani bagaita mimman azalta fala junaha alaika salaika anna antakara. Aduh, Bapak itu mengganggu lagi, Pak. Malu, Pak. Bapak ini mengganggu terus. Sudahlah langsung ini saja. Penontonnya ini 1000 nih loh. Kok baca Al-Quran seperti itu? Apalagi Iya kan saya baca menurut dialek yang kelima, Pak. susah kalau seperti itu. Cara bacanya saja sudah kacau. Apalagi untuk memahami Al-Quran, dikasih pemahaman pun tak akan masuk. Astaga, Pak. Itu Tadi yang kan saya satunya. tunjukkan hadisnya, Pak, mengatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan dalam 7 dialek. Jelaskan seperti apapun ngeyel gitu loh. Oh, yang ngeyel siapa? Saya nggak ngeyel kok. Sudah Bapak saya saja kasih yang suka pemahaman memfitnah. dari tadi kok. Masih belum paham. Iya, Kami itu bagaimana diskusi seperti itu? Iya, tapi kenapa Pak Kutub ini apa namanya ketika saya mengaji Pak Kutub ini apa namanya potong-potong terus. Mengaji, saya bilang kalau bacanya seperti itu bagaimana untuk memahami Al-Quran gitu loh, Pak. Loh, Al-Quran kan diturunkan dalam 7 dialek, Pak. Saya menggunakan dialek yang kelima, Pak. Ya sudah lanjut sesuai pemahaman Bapak aja. Saya pun Iya, juga tidak ya. lanjut di sini. Benar, Pak ya. Tidak lama. Terima kasih intinya, Pak. Kita tetap Oke, ya. sedamai gitu loh, Pak. Kita tetap lebih mengedepankan keharmonisan juga walaupun berbeda agama. Tidak Iya, ada ini Bapak sudah mantap cara berpikirnya. saya pun mungkin di lain waktu saya bisa naik lagi, Pak ya. Udah malam sekali. Oke, selamat malam tuh teman-teman semuanya. Pak, aduh Pak, ini bukan malam Jumat, Pak. Masih malam Kamis, Pak. Mungkin kayaknya Bapak ini lupa hari nih. Aduh. Iya, kayaknya teman-teman yang dibawa kayaknya Pak yang tadi itu dia lupa hari. Dia pikir mungkin hari ini hari Kamis, malam Jumat mau sunnah Rasul.